Sebuah kisah tentang kehilangan yang begitu menyakitkan. Sama seperti hari-hari sebelumnya, semuanya begitu sempurna. Tapi semua keindahan berubah drastis. Seiring langkah kaki ini membawa dendam menuju perjalanan yang merubah hidupku selama-lamanya. Jangan pernah lakukan apa yang aku lakukan dalam kisah ini. Kesayanganku, Herlina. Anakku adalah santriwati yang tinggal di pondok pesantren di daerah Lamongan, Jawa Timur. Air ini berasal dari sendang sakral. Mata air ini bukan mata air sembarangan. Sudah beratus tahun umurnya. Sudah tak terhitung orang yang datang ke sini hanya untuk mandi dengan air keramat ini. Monggo. Silakan berlutut. Iya, Mbak. Kalau sudah nyaman, tenangkan hati kamu. Ini pengalaman sekali seumur hidup. Baik, Mbak. Selanjutnya, kamu lakukan sendiri. Mandilah dengan air keramat ini dan bunga ini. Saya akan kembali kalau sudah selesai. Mereka datang. Siapa, Mbak? Mereka sudah ada di sini untuk kamu. Saya pergi. Ini 3 kelopak bunga. Dikunyah sampai halus. Ditelan, dihabiskan. Jangan sampai ada sisa. Apa itu? Itu yang diinginkan penguasa sendang keramat ini dari kamu. Harga dari perjanjian kamu dengan mereka. Tumbal. Tumbal, Mbak. Ya, mereka meminta tumbal dari perjanjian ini. 3 jiwa, 3 kelopak bunga, 3 tumbal. Pada suatu hari, ia kedapatan mencuri sebuah batu akik milik pimpinan pondok pesantren. Karena perbuatannya yang melanggar aturan, anakku pun diancam oleh pengasuh itu untuk dilaporkan ke pemilik pesantren. Mendengar ancaman itu, anakku memilih kabur dari pesantrennya. Namun sayang, saat di jalan, anakku justru mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Kematiannya pun tak diketahui sama sekali oleh pihak pesantren. Tak terima anakku meninggal dunia, aku mendatangi seorang dukun sakti untuk membalas dendam. Dukun tersebut mengirimkan sosok yang mirip dengan Herlina. Sesuai dengan harga yang telah disepakati, si dukun berpesan agar setiap malam Jumat Kliwon, hantu Herlina harus diberi minum darah agar sosok jin menyerupai Herlina itu tetap bisa hidup.
Singkat cerita, hantu Herlina kembali ke pondok pesantren. Namun pihak pondok yang tak mengetahui Herlina meninggal menerimanya kembali. Syaratnya, ia harus meminta maaf dan menjalani sebuah hukuman. Di pesantren, teman-temannya merasakan adanya kejanggalan. Herlina terasa tak seperti biasanya. Dia hanya diam terpaku dan terlihat pucat. Bahkan tasnya juga berbau busuk. Karena penasaran, teman-temannya membuka tas tersebut dan ditemukan banyak darah di dalamnya. Pada suatu malam, Herlina meminta pengurus pesantren untuk mengantarkannya ke kamar mandi. Tapi setelah 2 jam, Herlina tak keluar dari kamar mandi. Pengurus pesantren dan beberapa temannya pun terpaksa mendobrak pintu kamar mandi itu. Ketika pintu terbuka, terlihat sosok hantu wanita berpakaian merah, bertaring dan tertawa. Orang-orang tersebut berlari ketakutan dan melaporkannya ke Pak Kiai. Pak Kiai kemudian menangkap hantu itu. Dia masukkan ke dalam botol dan membuangnya sejauh mungkin. Kejadian itu membuat pihak pesantren tahu bahwa nyatanya anakku Herlina telah meninggal dunia. Pak Kiai dan pengurus pesantren pun mendatangi rumah kami untuk memastikan kejadian yang sebenarnya. Aku merasa lega. Pemilik pesantren dan pengurusnya akhirnya meminta maaf pada kami. Setelah kematian anakku, usahaku semakin maju dan berkembang. Mungkin ini sebagai pengganti kehilanganku. Kehidupan keluargaku juga semakin harmonis, meskipun tanpa seorang anak. Sampai pada suatu hari, aku mengadopsi anak dari karyawanku yang meninggal karena kecelakaan. Sayangnya, anak itu tidak bisa tinggal denganku. Karena wajahnya yang mirip dengan suaminya, ibunya masih sulit melepaskan. Hingga 4 tahun lamanya, ibunya merelakan Ratna untuk kuadopsi secara resmi. Aku tak sabar menunggu hari itu tiba. Aku bermaksud untuk menjemputnya di seberang jalan. Peristiwa itu terjadi lagi. Tubuh Ratna hancur di depan mataku sendiri. Aku hanya bisa diam melihat kondisi Ratna saat itu. Ibunya menangis histeris dan berteriak-teriak minta tolong. Kuberanikan untuk mendekat dan memindahkan tubuh Ratna yang berceceran. Kudekap badan Ratna yang hanya memisahkan setengah badannya. Aku tak bisa lagi merasakan apa arti hidup ini. Itu yang diinginkan penguasa sedang keramat ini dari kamu. Mereka meminta tumbal dari perjanjian ini. 3 jiwa, 3 kelopak bunga, 3 tumbal. Setelah 7 hari kematian Ratna, malam itu istriku tiba-tiba menyiapkan 3 piring di meja makan.
Dengan wajah bahagia, istriku mengatakan, anak kita ingin makan bersama. Dalam hati, mungkin istriku rindu sekali dengan Herlina. Dengan wajahnya berseri, dia menceritakan kisah-kisah romantis kami. Dan aku menikmati malam itu. Keesokan harinya, saat aku membuka mata, aku melihat istriku menjulurkan lidah dengan tali yang menggantung lehernya.